Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Dia kemana dia? Ya, baik. Sebelum kita belajar, silakan Jidan untuk menyiapkan dulu. Sebelum belajar kita berdoa main. Bagaimana kalian hari ini? Apakah senang? Ini kabar kalian hari ini. Apakah sehat atau sakit? Kalau sakit, pasti kalian di rumah ya. Kemudian perasaan kalian hari ini happy, kesal, sedih tidak? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk kita kan dua patriotisme ya, itu sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya, kita punya lambang negara Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Belajar kita explicating dulu ya. Di sini kalian lihat, ini ada tanda panah ke atas, ini ada tanda bawah, tanda panah ke bawah. Ya. Kodenya panah ke atas itu ketika kalian duduk berdiri. Ketika panahnya ke bawah atau bilang down, ini. Ya. Yuk kita mulai bermain. Tadi kodenya kalau Bapak bilang up ke atas tandanya. Kalau Bapak bilang down, berarti ke bawah sambil pegang pinggang ya. Ingat kodenya panah ke atas bilang up, panah ke bawah bilang down. Kita mulai yang pertama ini ya. Oke? 1, 2, 3, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Nah, good ya. Ini adalah kode-kode ya. Kalian berpikir dengan kode-kode ini diperintah oleh Bapak itu menurut kode-kode ini ya. Sudah bisa? Ya, dari yang tadi kalian pelajari, jika kalian sadar permainan tadi itu membentuk sebuah pola atau kode. Sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini, kita akan pelajari pengetahuan paling dasar dari ilmu coding, yaitu berpikir kompatisional. Ada yang tahu berpikir kompatisional? Berpikir kompatisional itu berpikir seperti komputer. Komputer kita beri perintah akan menjawab. Hey Google, carikan aku buah apel merah. Muncul nggak buah apel merahnya? Muncul kan? Nah, sama ya. Tadi kalian lakukan pakai kode panah ke bawah down, panah ke atas up, itu kode-kode yang perintah Bapak ya. Nah, kalian bekerja seperti komputer, bergerak sesuai perintah. Cek Bapak up, cek Bapak down. Nah, sama komputer juga kita yang memerintahkan. Nah, kalian hari ini lihat ya, kalian harus mampu memahami konsep dasar berpikir kompatisional dalam sehari-hari. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir kompatisional dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana berpikir kompatisional hari ini, kemudian nanti kalian akan disuruh berdiskusi, kemudian kalian presentasikan, dan Bapak nanti terakhir ada evaluasi ya. Nah, perhatikan ini. Nah, kalian pasti tidak asing aplikasi ini. Di HP punya? Nah, ini apa ini? Ada kan HP kalian?
dijawab atau bisa disuruh oleh kita. Nah, kalian perhatikan video yang Bapak akan putar, simak baik-baik. Cek kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Kalian punya semua? Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, banyak yang main game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak. Nah, siapa yang bisa untuk bicara tentang video tadi? Menyimak dari video. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, ya, apa itu coding? Satu orang. Oh, tidak. Ya, pilih. Ya, jadi coding itu adalah pemrograman oleh komputer. Ya, kita yang memerintahkan, komputer yang memberikan jawaban seperti itu. Bisa berupa huruf, angka, simbol perintahnya, ya. Misalkan tadi saya carikan saya buah apel merah. Apakah akan muncul buah apel merah? Akan, ya, itu. Nah, gambar apa ini? Ini gambar mie goreng lengkap. Ada telurnya, sayurnya, ya, lengkap. Nah, bisa membuatnya? Bisa. Nah, kalian itu harus tahu urutan-urutan cara membuat mie goreng yang besar. Bisa? Bisa. Nanti di sini Bapak ada lembar tugas yang kalian harus isi, ya. Nah, di sini kalian mengisi urutan langkah-langkah membuat mie goreng yang besar. Kemudian di sini Bapak sediakan kartu, ya. Kalian tempelkan pola yang sesuai dengan cara-cara membuat mie goreng, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini beri tanda centang atau tanda silang, ya.
Misalkan di sini beri tanda mana saja yang perlu kalian centang atau tidak perlu, ya. Telur harus dari kulkas. Apakah centang atau silang? Silang, kan tidak harus dari kulkas, ya. Itu. Jadi yang betul centang, yang tidak pas jawabannya itu kalian silang, ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, ini belum runtut. Kalian urutkan secara runtut cara membuat jus buah naga, ya. Nomor 1 apa saja dulu, ya. Ini kalian nanti kasih garis, kasih panah, paham? Ini Bapak bagikan beserta kartunya nih, ya. Silakan kalian mulai mengerjakan, ya. Kan bumbu ya. Beres. Nih, kalau cara membuat itu mie goreng. Ya, saya lanjutkan. Ini sudah belum? Oh, lanjutkan ya. Yang rapi. Ini sudah dicocokkan? Ya, ya. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Kalian semua sudah mempresentasikan dengan baik, ya. Tepuk semangat dulu sebelumnya. Tepuk semangat. Kelompok 2. Dari yang kalian tadi kerjakan bersama kelompok, yang didiskusikan dan presentasikan sudah bagus. Nah, mari kita generasikan, ya. Apa yang telah kita lakukan tadi adalah praktik dari berpikir komputasional, ya. Dan berprinsip komputasional itu adalah dekomposisi, pengenalan atau pola, ya, recognition, abstraksi dan algoritma. Tadi kalian mengalami ini, ya. Nanti Bapak jelaskan apa itu dekomposisi, pengenalan pola atau pattern recognition, abstraksi dan algoritma, ya. Tapi yang jelas berpikir komputasional itu artinya berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Nah, yang pertama dekomposisi artinya menjadi bagian-bagian kecil dipecah-pecah. Contoh tadi, ya, dalam pembuatan mie goreng siapkan mie instan, siapkan telur, bumbu, ya, peralatan masak mie. Ini dekomposisi, ya. Selanjutnya yang kedua ada pola. Tadi kalian di SBK atas bawah itu pola, kan, atau pattern recognition, ya. Itu. Jadi ada pola, ya. Tadi kalian dikasih kartu untuk menyusun langkah-langkah membuat mie goreng, kan? Nah, kalian tempel itu adalah pattern recognition, ya. Kemudian abstraksi, ya. Jadi mengambil hal yang penting, ya. Contoh tadi kalian tidak perlu telur itu dari kulkas, kan? Itu kalian silang, ya. Jadi ada hal penting, ada hal yang tidak terlalu penting. Jadi bisa mengabaikan lah yang tidak penting, ya. Atau misalkan abstraksi ini seperti ini, aku ada tempat memberi makanan, ada meja, kursi, tapi bukan rumah. Gimanakah aku? Jawabannya pasti restoran, ya. Itu abstraksi. Kemudian algoritmik atau berpikir algoritmik, ya.
kita berpikir secara seperti komputer, menyusun langkah-langkah sesuai dengan urutan prosedur dalam pemecahan masalah. Tadi cara menyiapkan jus atau mie ayam goreng ya, itu. Jadi kita belajar berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer, orang yang bisa berpikir dengan cerdas, ya. Tuh. Nah, ini hubungan berpikir komputasional dengan coding. Bisa menyusun instruksi berurutan, menggunakan logika, mengulang proses dengan looping berulang-ulang atau bawah tadi seperti gerakan itu kan. Nah, kemudian dapat memecahkan masalah kecil atau dekomposisi, ya. Nah, belajar coding itu bisa dengan digital, bisa pakai laptop, pakai HP, ataupun tadi dengan kalian bisa belajar menempel atau cara menggunakan langkah-langkah membuat mie goreng, ya, itu. Nah, jadi berpikir komputasional itu sangat bermanfaat bagi kalian, ya. Meningkatkan kemampuan kalian memecahkan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, ya. Kemudian mempersiapkan kalian di masa depan, bisa belajar lebih efektif dan bisa memecahkan masalah konflik serta merancang solusi yang kreatif, ya. Jadi kalian nanti akan jadi orang-orang hebat kalau bisa kalian itu berpikir komputasional, ya. Nah, sebelum kita refleksi, kita SDP dulu ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak refleksikan dulu. Belajar apa kita hari ini? Tentang berpikir komputasional. Komputasional itu berpikir seperti apa? Apakah penting berpikir komputasional itu? Kenapa? Nah, kita masuk pada dunia digital. Bapak ada soal evaluasi untuk kalian isi di sini, ya. Kalian isi dan setelah beres kalian kumpulkan. Bapak akan bagikan, ya. Kalian sudah beres semua? Sini kan, kumpulkan sini. Ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang berpikir komputasional atau berpikir secara komputer, ya. Kalian dalam kehidupan sehari pasti sering melakukan, ya. Karena kalian itu pasti punya HP, ya. Nah, yang penting kalian hari ini sudah senang, sudah bisa mengerjakan tugas dan sudah bisa berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, ya. Kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Silakan Jidan untuk disiapkan baca doa. Kita sama-sama baca doa. Nanti kalian pulang ke rumah dengan tertib, ya, tidak kemana-mana kan untuk baca doa. Silakan Jidan baca doa. Yang bersalam.